sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, senang sekali saya Kartika Budiman boleh berjumpa kembali bersama dengan Anda dalam program Pelita Kasih. Dan pada program Pelita Kasih kali ini kita akan membahas tema yaitu tentang eksiklik terbaru, yakni tentang Dilexit Nos. Nah, apa Dilexit Nos itu? Kita akan membahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir saat ini, yakni Bapak Cyrillus Jufri Karundeng. Beliau merupakan penyuluh agama PNS pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Apa kabarnya Pak? Puji Tuhan, sehat dan masih diberkati. Baik, luar biasa. Langsung saja Pak, tadi saya sudah menjelaskan kepada pemirsa yang di rumah bahwa kita akan membahas sebuah tema yang tentang eksiklik terbaru. Ya. Nah, tentang Dilexit Nos. Nah, Dilexit Nos itu apa Pak? Ya, jadi Dilexit Nos artinya Allah mengasihi kita adalah kata-kata pertama dari ensiklik terbaru dari Paus Fransiskus. Dan kata-kata ini sebetulnya mengacu dari kitab suci, dari Roma pasal 8 ayat 37, di mana di sana Santo Paulus mengatakan Allah mencintai kita. Dan lebih lanjut juga Paus menegaskan, juga mengacu dari surat Roma, yaitu bab 8 ayat 39 dikatakan, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi ensiklik ini sebetulnya judul lengkapnya kasih ilahi dan manusiawi dari hati kudus Yesus. Dan kita sebagai umat Katolik bersyukur bahwa ada ensiklik atau dokumen resmi gereja yang ya tentu saja berbicara tentang moral, tentang ajaran iman yang harus kita terima, harus kita yakini menjadi kekayaan iman kita yang perlu untuk dipedomani dalam kehidupan gereja. Nah Pak, kapan atau apa yang mendasari atau yang melatar belakangi sehingga ensiklik ini dikeluarkan oleh Paus Fransiskus? Jadi ensiklik ini dikeluarkan oleh Paus Fransiskus tepatnya pada tanggal 24 Oktober tahun ini. Oh, berarti masih sangat baru. Masih baru, 24 Oktober 2024. Dan ini menjadi ensiklik yang keempat dari Paus Fransiskus selama ini dia menjabat sebagai pemimpin tertinggi. Karena memang sudah ada 3 ensiklik yang sebelumnya, yaitu Lumen Fidei
yang dia tulis bersama dengan Paus Benediktus tahun 2013. Kemudian yang tidak asing lagi Laudato Si tahun 2015 dan kemudian Fratelli Tutti pada tahun 2020 dan akhirnya ini. Nah, ensiklik ini diterbitkan bertepatan dengan perayaan 350 tahun penampakan pertama Hati Kudus kepada Santa Margaret Maria Alacoque. Nah, jadi tepatnya pada tanggal 27 Desember 1673, Yesus menampakkan diri kepada biarawati muda ini. Bayangkan dia waktu itu umurnya 26 tahun dan sudah mengalami penampakan dari Yesus. Dan pada saat itu Tuhan Yesus memberikan sebuah misi untuk dikatakan menyebarkan kasih-Nya khususnya bagi para pendosa. Itu pesan. Dan itu penampakan itu terjadi di biara Paralemonial, Burgundi. Ensiklik ini lahir pada situasi dunia saat ini. Kita tahu bersama dunia saat ini mengalami tantangan global yang cukup berat. Bahwa dunia saat ini dilanda oleh perang, kesenjangan sosial ekonomi, konsumerisme yang semakin masif, dan kecanggihan teknologi yang merongrong kodrat manusia. Jadi, melalui ensiklik ini, Paus Fransiskus menyerukan agar kita menemukan kembali hal terpenting, yaitu hati. Paus mengajak untuk berefleksi dan berfokus pada hati Yesus yang penuh cinta. Jadi itu situasi global yang memungkinkan lahirnya juga sebuah dokumen dari Paus Fransiskus. Dan apa saja Pak yang tertuang atau tema atau topik apa yang ada dalam ensiklik itu? Ya, jadi topik yang terkandung dalam ensiklik ini sebetulnya ada 5 poin penting. Yang pertama itu Paus menyoroti makna kasih dan situasi dunia saat ini yang didominasi oleh kapitalisme konsumtif. Melalui ensiklik ini, Paus ingin menyerukan untuk kita membebaskan diri dari perbudakan materialisme dan individualisme. Paus mengajak untuk umat kembali kepada kasih Kristus yang termanifestasi pada peristiwa inkarnasi. Sabda menjelma menjadi manusia seperti kita dan pengorbanannya. Ya, jadi memang ensiklik ini sangat-sangat terinspirasi dari 2 ensiklik yang sebelumnya, yaitu Laudato Si dan Fratelli Tutti. Nah, jadi melalui ensiklik ini Paus memperluas diskusi tentang ekologi yang menjadi pusat perhatian dari Laudato Si. Bagaimana kita merawat dan melestarikan alam. Kemudian berkaitan dengan Fratelli Tutti, Paus juga ingin menghubungkan tanggung jawab kita untuk mengembangkan solidaritas antar manusia dengan kasih Kristus. Paus menegaskan dalam Dilexit Nos nomor 28 sampai 31, dunia dapat berubah mulai dari hati. Gitu. Itu poin pertama. Sedangkan bagian kedua, Paus menekankan tentang action and words of love. Perwujudan kasih dalam kata dan tindakan. Gitu. Dia memperdalam renungan tentang bagaimana kita bersikap, bagaimana kita membawa diri, bagaimana kita tampil dalam komunitas-komunitas, bukan hanya yang internal, tetapi juga dalam komunitas global. Sehingga di sanalah terdapat solidaritas dalam hidup beragama dan dalam hidup sosial. Nah, ini kita diajak untuk melihat bahwa setiap perbuatan kasih sebagai perwujudan kasih Kristus yang menyembuhkan dan memulihkan. Tahu bahwa dari situasi global tadi tentunya ada luka-luka yang dialami oleh manusia. Paus ibaratkan
kita ini nenek yang sudah tua ibaratkan simbol, yang kehilangan tempat tinggal, yang kehilangan anak dan cucu akibat perang dan kesenjangan tadi. Kemudian bagian ketiga, Paus menantang umat beriman agar tidak membatasi iman mereka hanya pada pengalaman spiritual personal. Intinya ya, jangan cuma masuk-masuk gereja, jangan cuma berdoa-berdoa, devosi dan lain sebagainya, tapi mana nganape iman? Mana kamu punya iman ditunjukkan untuk mendukung keadilan, mendukung perdamaian, memberikan perhatian bagi yang lemah dan miskin. Nah, itu poin ketiga. Jadi berkaitan dengan poin ini, Paus ingin kita menimba inspirasi dari kehidupan Santo Santa. Misalnya ada Santo Franciscus de Sales, Margaret Marie Alacoque, dan juga Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Baik Pak, kita jeda Ya. itu. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, sebelum kita melanjutkan lagi pembahasan kita saat ini, kita ikuti pesan-pesan yang mau lewat tetap di Pelita Kasih.
Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Pelita Kasih. Baik Pak, dilanjutkan tadi tentang topik-topik yang ada dalam ensiklik tersebut. Jadi pada poin yang keempat dari ensiklik ini, Paus mengajak untuk menimba inspirasi dari orang-orang kudus. Yang dikatakan tadi ada Santo Fransiskus dari Sales, Santa Margaret Maria Alacoque, dan Teresa dari Kanak-kanak Yesus. Tapi juga dalam poin yang keempat ini, hal lain yang mau disampaikan bahwa terkait bagaimana kemampuan manusia di tengah perkembangan teknologi, teristimewa di era perkembangan kecerdasan buatan atau yang kita kenal artificial intelligence. Nah, berhadapan dengan kecerdasan buatan ini, Paus mengingatkan akan inti terdalam manusia, yaitu hati. Itu bisa dilihat dalam Dilexit Nos nomor 20. Dikatakan hanya dengan hati manusia kita bisa mengintegrasikan seluruh dimensi pribadi, spiritual, emosional, dan fisik. Hanya dengan hati manusia kita menyadari jati diri secara utuh. Karena jika cinta berkuasa, orang bisa mewujudkan identitasnya secara utuh, penuh dan terang. Karena setiap manusia diciptakan untuk mencintai. Itu di Dilexit Nos nomor 21. Jadi ada DP nomor-nomor HP. Supaya jelas rujukannya. Nah, dalam hal ini Paus menegaskan bahwa hakikat manusia sesungguhnya terletak pada kemampuan untuk mencintai. Kondisi ini yang melampaui fungsi kognitif dan teknis. Nah, untuk itu Paus menegaskan agar di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini, hati menjadi pemandu jalan hidup kita. Jadi jangan hanya dominannya yang kognitif atau logika yang bermain, tetapi kita juga harus melihat atau mendengar guru dari dalam yang menegur, yang mengarahkan, yaitu suara hati kita. Paus mengajak untuk belajar dari hati Yesus yang penuh kasih. Hati Yesus yang merupakan ungkapan belas kasih dan kerahiman Allah, memanggil kita untuk hidup dalam kasih. Air dan darah yang mengalir dari dalam hatinya. Saya ingat ketika Yesus ditombak, ya, lambungnya keluar air dan darah. Mencurahkan cinta kasih kepada sesama, teristimewa mereka yang miskin, lemah, dan terpinggirkan. Dan di bagian kelima atau poin kelima dari ensiklik ini dikatakan, kasih ini pula lah yang memotivasi untuk mengarahkan hidup kita dalam semangat persaudaraan, baik kepada sesama maupun lingkungan semesta. Dan pada akhirnya, kita diingatkan bahwa Dilexit Nos merupakan seruan apostolik untuk memulihkan integritas dan harmoni kehidupan bersama berdasarkan kasih yang terpancar dari hati kudus Yesus. Nah, itulah yang menjadi poin sentral dari dokumen ini. Nah Pak, tadi saya mendengar bahwa ada di bagian tertentu lebih tekan pada hati manusia. Ya. Sudah disinggung juga bahwa hati Yesus. Ya. Nah, kenapa yang dipilih itu hati, bukan tangan, kayak kaki, kayak atau kepala, pikir apa, kayak kenapa harus hati? Ya, memang manusia adalah homo symbolicum. Perlu adanya simbol. Ya. Sehingga misalnya dalam lembaga hidup bakti atau kongregasi imam-imam, biarawan-biarawati, biasanya mereka juga pakai itu. Seluruh hidup, bahkan tubuh jasmani, fisik Yesus, mereka pakai sebagai sumber spiritual mereka. Contoh kayak biarawan-biarawati MSC, ya hati kudus Yesus. Atau serikat Sabda Allah, mulutnya, sabdanya. Nah, kalau yang imam-imam keuskupan,
dikatakan mereka mengambil seluruh hidup pribadi Yesus. Nah, gitu. Nah, tentu tidak semua dari kita pernah lihat hati yang sesungguhnya, bentuknya. Yang biasa kan kita pakai ya simbol, ini kan? Love. Nah, tapi dari sanalah kemudian muncul ungkapan-ungkapan yang beragam. Misalnya orang yang dikatakan memiliki karakter yang baik, yang penyayang, yang suka membantu, dikatakan dia itu berhati emas. Bagaimana itu hati emas? Iya. Sebelum dijual. Iya, betul. Kemudian ada yang dikatakan dia suka memaafkan, tidak menyimpan dendam. Berarti berhati apa ya? Mulia. Kemudian ada dikatakan orang yang suka membantu, dia kata suka menolong, tidak pilih-pilih kasih. Nah, murah hati. Murah hati. Kemudian ketika misalnya kita bercakap dengan siapa saja disertai dengan empati dan emosi, dikatakan apa? Percakapan dari hati ke hati. Heart to heart. Hati ke hati. Nah, jadi hati ini bisa dilihat dari pelbagai aspek. Misalnya dari psikologi, hati dikatakan merupakan pusat emosi dan perasaan. Dan dari aspek moral, dikatakan hati adalah puncak kebaikan dan kejahatan. Karena dari sanalah mengalir kata-kata yang bagus, tindakan yang baik pun yang tidak bagus, tidak baik. Dan dalam bahasa Alkitabiah, hati merupakan pusat seseorang. Karena dalam hati itulah berdiam dikatakan sentimen dan niatnya. Sentimen dan niat. Begitu. Yang ingin saya sampaikan bahwa ya, mengapa hati itu dipakai sebagai simbol untuk hati kudus, untuk kasih Yesus. Gitu. Karena dalam adat istiadat Yahudi, dalam petik kata hati itu mewakili seluruh pribadi seorang. Dia adalah organ utama dari manusia. Dan kemudian dikatakan hati itu merupakan pusat dari segala aktivitas rohani. Gitu. Seperti dinyatakan dalam Mazmur, dalam kitab Mazmur, Tuhan berbicara kepada manusia melalui hatinya. Dan ia memeriksa serta menguji hatinya. Itu dikatakan dalam kitab Mazmur. Dan secara terang benderang dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 5-6. Yang kemudian digariskan juga dalam hukum kasih. Yang terutama dan utama yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budimu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi ada kata hati di situ. Jadi sampai sekarang hati menjadi simbol yang masih sangat relevan untuk mengungkapkan kasih Yesus. Bukan juga mengesampingkan yang lain. Baik Pak, sebelum kita lanjut kita jeda ikan lagi. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, sebelum kita lebih jauh lagi membahas tema kita saat ini, kita ikuti dulu pesan-pesan yang mau lewat, tetap di Pelita Kasih.
sukacita yang baru. Di saat hati ini mulai goyah, di saat imanku mulai lemah, Engkau selalu datang tiap waktu bersama kasih-Mu yang ajaib. Jangan tinggalkan aku, Tuhan. Jangan biarkan aku, Bapa, sebab aku takkan sanggup hidup jika tanpa kasih-Mu, Bapa. Pegang terus tangan ini, Tuhan. Peluk dan jaga terus diriku. Ku yakin semua janji-Mu, Tuhan, indah pada waktunya. Di saat hati ini mulai goyah, di saat imanku mulai lemah, Engkau selalu hadir tiap saat bersama kasih-Mu yang ajaib. Jangan tinggalkan aku, Tuhan. Jangan biarkan aku, Bapa, sebab aku takkan sanggup hidup jika tanpa kasih-Mu, Bapa. Pegang terus tanganku ini, peluk dan jaga terus diriku. Ku yakin semua janji-Mu, Tuhan, indah pada waktunya. Pegang terus tangan ini, Tuhan. Peluk dan jaga terus diriku. Ku yakin semua janji-Mu, Tuhan, indah pada waktunya. Ku yakin semua janji-Mu, Tuhan, indah pada waktunya. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Pelita Kasih. Baik Pak, bercerita tentang hati, apa sih Pak arti atau makna dari hati kudus Yesus itu? Nah, jadi kalau kita mau melihat makna dari hati kudus Yesus, ya kita lihat pelayanannya di publik, di bumi ini. Selama berapa ya Yesus melayani, melaksanakan tugas pewartaan? 3 tahun. 3 tahun. Ya, jadi hatinya itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu dikatakan
kedekatan dan perjumpaan. Dia dekat dengan siapa saja, tua, muda, kaya, miskin, anak-anak. Dia rela disentuh, bahkan orang berdosa dia pergi ke rumah Sakeus, ya. Dia rela disentuh oleh orang kusta misalnya, yang mana mereka dijauhi, dikucilkan, ataupun seorang wanita yang berdosa. Itu. Jadi ada kedekatan, ada perjumpaan. Kemudian tatapan dan belas kasihan. Jadi Yesus menatap seseorang. Ketika misalkan orang yang dirasuki, dia tatap, ya, dengan penuh belas kasih. Dia sembuhkan. Gitu. Kemudian karakter yang berikut dari kasih Yesus adalah kata-kata. Perkataan Yesus sebagai sebuah undangan yang juga disertai dengan emosi. Emosi bukan dalam arti marah. Jadi dia mengundang orang untuk datang kepadanya. Dia berbicara dengan mereka. Malah ya berdiskusi. Dia menantang juga, ada kalanya dengan nada-nada yang keras. Jadi kita juga sebagai pewarta, ya jangan hanya lembut-lembut saja. Artinya boleh berkata keras dalam arti ya mengkritik, mengingatkan seperti itu. Kemudian yang kata-kata kasih dari Yesus yang paling fasih adalah yang di belakang ini. Salib. Kata-kata kasih Yesus yang paling fasih dikatakan dalam Dilexit Nos nomor 46 adalah salib, adalah pengorbanan Yesus. Nah, ungkapan hati Yesus itu bukan hanya menunjuk arti fisik atau organ tubuh, tetapi segera mengingatkan kita akan kemanusiaan Kristus yang tadi saya sampaikan. Dia menekankan kekayaan perasaannya, belas kasihnya pada orang sakit, perhatiannya pada orang miskin, belas kasihan terhadap orang berdosa, kelemah lembutan terhadap anak-anak. Gitu. Kemudian kekuatannya untuk mencelah kemunafikan, kesombongan dari kaum Farisi dan ahli Taurat, dan juga kelembutannya di hadapan para penentang-penentang itu, dan semangatnya bagi kemuliaan Bapaknya. Itu yang menjadi karakter dari hati kudus Yesus. Baik Pak, dan setahu saya dalam gereja Katolik itu ada perayaan atau devosi terhadap hati kudus Yesus. Ya. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit tentang hal tersebut. Ya, memang dalam liturgi gereja kita tahu bersama adalah perayaan hati kudus Yesus dan devosi kepada hati kudus. Kita melihat yang pertama tentang perayaan hati kudus Yesus. Nah, perayaan ini dirayakan pasca 8 hari perayaan tubuh dan darah Kristus. 8 hari setelah perayaan tubuh dan darah Kristus, atau yang kita kenal dengan Corpus Christi. Ya, perayaan ini jatuh pada bulan Juni. Jadi memang bulan Juni itu dikhususkan untuk perayaan hati kudus Yesus. Dan faktanya perayaan ini selalu jatuh di hari Jumat. Selalu di hari Jumat, hati kudus Yesus. Mengapa demikian? Kenapa tidak hari lain? Nah, hari Jumat ini bukan murni keputusan paus atau pemimpin tertinggi gereja, tetapi adalah permintaan Yesus sendiri. Kepada Santa Margaret Maria Alacoque, Yesus berpesan, hari Jumat setelah oktav. Oktav itu artinya hari ke-8. Perayaan Corpus Christi, hari itu ditetapkan hari khusus untuk menghormati hatiku. Nah, itu dia pesan begitu. Nah, tetapi bahwa hari raya ini memang sudah sebelumnya dipraktikkan. Oh, memang sudah pernah. Iya, memang sudah ada, dikembangkan oleh gereja, di mana pertama kali dirayakan itu pada Oktober 1672.
Dan negara pertama yang mempraktekkan hari raya ini adalah Polandia. Dan nanti pada tanggal 23 Oktober 1856, Paus Pius ke-9 dalam dekrit kongregasi ritus suci, baru dia sampaikan bahwa perayaan itu menjadi perayaan universal. Seluruh dunia merayakan. Nah. Kemudian terkait mengenai devosi hati kudus Yesus. Ini juga jauh sebelum wahyu pribadi kepada Santa Margaret Maria Alacoque sudah dilaksanakan. Telah ada. Dan tokoh-tokoh mistik rohani yang mengembangkan itu, contoh misalnya Santo Bernardus dari Clairvaux, Santo Bonaventura, Santa Mechildis, Santa Gertrudis, Santo Franciscus dari Sales, dan Santo Yohanes Eudes. Jadi mereka-mereka ini yang sudah mengembangkan, memelopori itu devosi. Nah, apa itu sebetulnya devosi kepada hati kudus Yesus? Devosi ini adalah jawaban pribadi seorang beriman atas kenyataan betapa besar kasih Allah, kasih Kristus sebagai Tuhan dan juga 100% sebagai manusia yang dilambangkan dengan hatinya. Jadi devosi ini merupakan bukti balas cinta kita kepada Tuhan yang terlebih dahulu mencintai kita apapun diri kita, sedemikian rupa kita. Jadi bukan kita yang lebih dulu mencintai Tuhan, tapi Dia yang berinisiatif untuk mengasihi kita. Seperti kita baca dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 10. Dikatakan di sana, Ia telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Gitu. Baik Pak. Nah dalam hati kudus Yesus juga Pak terdapat simbol hatinya itu. Nah, mungkin Pak bisa menjelaskan karena mungkin orang sudah familiar lihat gambarnya, lihat secara mungkin biasa ada patung hati kudus Yesus gambar, tapi mereka mungkin belum paham atau belum mengerti apa makna yang terkandung yang tersirat dalam simbol tersebut. Ya pasti kita pernah melihat hati kudus Yesus. Di sana kalau menurut Kartika ada apa? Yang jelas yang ada. Pernah kamu lihat? Ada? Ada. Yang jelas hatinya. Hatinya jelas ada. Kalau tidak salah ada mahkota duri. Mahkota duri ada. Nah jadi ada 5 karakter, 5 mau bilang apa? Fitur atau apa ya? Unsur. 5 unsur. Ya. Jadi kalau kita lihat gambar hati kudus, langsung terpatri dalam ingatan kita tentang apa? Tentang sengsara. Betapa menderitanya ini Tuhan Yesus. Jadi ada fitur-fiturnya. Ya. Kita jeda dulu sebentar Pak. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, sebelum kita melanjutkan lagi pembahasan kita tentang tema kita saat ini, kita ikuti pesan-pesan yang mau lewat tetap di Pelita Kasih. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Pelita Kasih. Baik Pak, pada segmen yang terakhir ini boleh dilanjutkan tadi tentang simbol yang ada pada unsur apa yang ada dalam simbol hati kudus Yesus. Jadi gambar hati kudus itu paling jelas mengingatkan kita akan sengsara Yesus. Nah di sana ada karakteristik atau unsur-unsur tadi dikatakan
Ya, mulai dengan apa? Ada nyala api. Kemudian ada sinar cahaya. Kemudian di situ ada mahkota duri. Ya. Kemudian ada panah Oh ya. dan salib. Nah, yang pertama nyala api. Mengapa gambar ini dikatakan bernyala-nyala? Ada 3 alasan. Yang pertama, dari pengorbanan-pengorbanan yang ada dalam perjanjian lama, itu mencapai puncak penyempurnaannya dalam pengorbanan Yesus. Sehingga dalam tradisi Yahudi, pengorbanan Yesus ini merupakan atau termasuk pengorbanan yang paling besar. Dikatakan istilahnya bakaran, bukan bakar ban, bakaran. Dan Yesus mati itu hanya 1 kali, dia tidak mati-mati. Itu tidak mati-matian. Dia cuma mati 1 kali. Nah, itu dikatakan dalam The Jewish Encyclopedia Yahudi. Nah, kemudian kita tahu bersama bahwa bentuk awal dari pengorbanan perjanjian lama yaitu dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Abraham pada anaknya. Kemudian alasan kedua, api selalu dikaitkan dengan esensi ketuhanan. Misalnya kita lihat dalam semak yang terbakar, ya, Musa lihat semak terbakar, kemudian ada awan api turun di Gunung Sinai, kemudian api yang dari langit tiba-tiba membakar semua pengorbanan dari Elia, membuktikan kepada dewa-dewa Baal, kepada nabi-nabi Baal pada waktu itu, bahwa Tuhan itu mengatasi segalanya, mengatasi segala ilah-ilah dan begitu. Jadi yang kedua, gambar yang kedua adalah sinar cahaya. Dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, Kristus menyatakan bahwa dia adalah terang dunia. Dan dalam kitab Wahyu, bahwa akan ada saat di mana orang tidak butuh lagi cahaya matahari dan bulan. Yang hanya menerangi kita adalah sumber cahaya ilahi, yaitu Tuhan Yesus. Atau kita pikirkan misalnya peristiwa transfigurasi. Iya. Jadi esensi ketuhanan. Pakaiannya putih berkilau-kilauan, bercahaya, kalah kilat. Bagaimana jadi itu ya? Kemudian peristiwa di Damaskus, Paulus mau menganiaya orang Kristen, tiba-tiba ada tampak cahaya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jatuh buta. Nah, apa yang terjadi? Cuma ada lihat cahaya itu, buta. Simbol yang ketiga atau unsur yang ketiga adalah panah. Panah. Itu simbol dosa. Terluka akibat dosa. Yesus tersiksa karena luka kita, dosa kita. Kemudian yang berikut adalah mahkota duri. Nah, mahkota duri ini menekankan fakta bahwa betapa Kristus merasakan luka-lukanya sampai hatinya yang terdalam. Oh, Dia dihianati, betul. dicaci maki, dicambuk, dan lain sebagainya. Pikul salib, kendati tidak berdosa. Iya, betul. Dianggap koruptor kelas kakap. Padahal tidak berdosa. Nah, sehingga misalnya Yosefus Tacitus, penulis bukan Kristen, Romawi, mereka katakan bahwa itu memang terjadi peristiwa sejarah. Itu masuk dalam sejarah dunia yang tidak terbantahkan, peristiwa di Golgota itu. Dan karakter yang kelima adalah salib. Ada salib. Jadi di atas hati yang bernyala itu ada salib kecil. Dia kalah dengan hati yang besar. Dia tertancap di hati. Jadi mau mengatakan bahwa seluruh realitas penyalipan mendapatkan maknanya dan tidak dapat dipahami selain dari hati Yesus. Itu fitur-fitur yang ada dalam gambar hati kudus. Nah, baik Pak. Dan dari keseluruhan yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwa apa yang ingin disampaikan dari ensiklik ini Pak kepada kita tentang kasih itu seperti apa yang ingin disampaikan?
Jadi pesan utama dari ensiklik ini yaitu bahwa marilah kita membiasakan devosi kepada hati kudus. Yang merupakan iman yang mendalam bagi kita, khususnya umat Katolik. Dan menyebutkan di sana kita terus-menerus mengupayakan persatuan dan perdamaian. Jangan jauh-jauh di luar sana. Kita berbicara persatuan dan perdamaian dalam komunitas kita yang hanya dapat diwujudkan melalui kasih. Kemudian pesan yang lain, marilah kita merawat rumah kita bersama, yaitu bumi ini. Yang juga ditegaskan oleh Laudato Si. Karena dengan meminum kasih Kristus, kita mampu menjadi bersaudara dengan yang lain, mengakui martabat setiap manusia, dan bekerja sama untuk merawat rumah kita ini. Dan bagaimana kita sebagai umat Katolik menanggapi ensiklik ini, saya kira ya seperti ini. Kalau tidak ada acara ini, mungkin di luar sana belum tahu, atau memang ada umat yang juga sudah tahu. Karena itu perlu selalu di-share, disosialisasikan tentang pesan dari ensiklik ini. Juga bisa dibawa di mana, di lingkungan akademis, di sekolah, diajar di sana, di perguruan tinggi. Dan yang tadi saya bilang, kita giatkan devosi hati kudus Yesus. Dan juga sebagaimana menjadi salah satu perintah gereja, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu, termasuk perayaan hati kudus. Baik Pak, dan yang paling terakhir mohon kesediaan Bapak untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang penuh kasih, hari ini kami kembali disegarkan oleh pewartaan tentang kekayaan iman kami, hati kudus-Mu yang penuh belas kasih. Sebagaimana Engkau sudah menyapa berbelas kasih dekat dengan siapa saja ketika Engkau hadir di dunia ini, dalam pelayanan-Mu, pun juga kami umat-Mu yang hadir, Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu dekat dengan kami. Berkatilah kami semua agar kami mampu hidup seturut teladan hati kudus-Mu, untuk berbagi, untuk solider, untuk bersaudara, untuk membina persatuan dan akrab, terlebih penuh perhatian kepada yang lemah dan terpinggirkan. Berkatilah segala aktivitas pekerjaan kami, apa yang kami upayakan, teristimewa juga para kru, karyawan, TVRI, pimpinan mereka, agar selalu bekerja sama, diberikan kesehatan yang tetap, dan perlindungan dari mara bahaya. Segala kehidupan dan rencana baik kami haturkan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Pak, terima kasih atas penyampaian tema kita pada saat ini. Sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan, tapi dibatasi oleh waktu. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada umat Kristiani Katolik yang selalu setia menyaksikan program Pelita Kasih ini. Saya Kartika Budiman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.